بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik, dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang ilmu. Ada fakta, barangkali jenengan pernah melihat di TV atau di tayangan-tayangan yang lain, kita melihat orang-orang yang pintar. Barangkali itu dari tokoh, public figure yang sekolahnya tinggi-tinggi. Ada yang S2, S3, bahkan lulusan dari luar negeri. Mungkin gelarnya doktor, bahkan mungkin barangkali dipanggil ustadz barangkali. Tapi statement-statement atau pemikiran-pemikirannya banyak yang nyeleneh, menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah, menyimpang dari syariat-syariat Allah. Nggih, pernah ya jenengan melihat orang-orang seperti itu? Bukan orang bodoh beliau-beliau. Mereka bukan orang bodoh, orang pintar. Sekolahnya tinggi. Ya begitulah. Fakta lain, kadang-kadang kita juga pernah melihat orang yang penampilannya begitu islami, sangat islami, sholat dia rajin, ngajinya rajin, tapi sikap-sikapnya tidak mencerminkan akhlak-akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten, insya Allah bukan di sini, ge, tapi kita pernah bertemu dengan orang-orang yang semacam itu. Mereka rajin menuntut ilmu. Yang pertama tadi, mereka kuliahnya tinggi. Apa yang salah dengan ilmu? Adakah yang salah dengan ilmu? Di sini nanti yang akan kita kaji. Supaya duduk kita di sini, ya, kita jauh-jauh dari rumah, meninggalkan aktivitas, duduk di sini, nanti ada hasil. Sebagaimana para ulama-ulama yang sudah kita kisahkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Supaya jangan sampai kita menjadi orang yang seperti pertama dan kedua tadi. Jadi ada hal-hal yang harus kita persiapkan dalam menuntut ilmu, yaitu adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab ini ada adab dalam bermajelis. Adab dalam bermajelis itu cenderung lebih teknis, bagaimana cara duduk kita, bagaimana sikap kita ketika masuk ke majelis ilmu dan sebagainya. Itu adab-adab dalam bermajelis. Tapi yang akan kita bahas sekarang bukan tentang itu, tapi lebih fundamental dari itu. Lebih fundamental. Karena bagaimana kita harus mempersiapkan hati dan sebagainya sebelum menuntut ilmu. Dan bagaimana selama menuntut ilmu, dan nanti bagaimana ketika setelah menuntut ilmu. Itu nanti yang akan kita pelajari hari ini, insya Allah. Semoga cukup waktunya. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan dan dimiliki oleh penuntut ilmu seperti kita ini, yang pertama adalah bersihkan hati dari segala penyakit hati. Penyakit hati itu ada sombong, ada riya, ada ujub, ada iri, dengki, dan sebagainya. Luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat. Pastikan niat kita betul-betul steril dari hal-hal yang lain. Barangkali ingin dianggap soleh, biar tampak rajin ibadah, biar tampak berilmu,
dan sebagainya. Biar dianggap pintar, apalagi kalau yang ngajar seperti ini bahaya. Biar dipanggil ustadz, na'udzubillah. Bersihkan hati kita hanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, wa yuqimus sholat, wa yu'tu zakah, dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bersihkan hati. Jadi niat itu penting. Ini adalah pondasi awal dari semua ibadah. Niat itu. Bahkan di sini ada kajian kitab Riyadhus Shalihin, nggih. Wonten nggih? Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi itu bab tentang niat itu ada di bab pertama. Bahkan di kitab-kitab yang lain pun kebanyakan bab awal itu adalah bab niat. Kalau dalam kitab-kitab fikih biasanya bab-bab awal itu adalah bab toharoh. Karena fikih kaitannya dengan jasad, dengan fisik. Makanya di kitab-kitab fikih biasanya bab-bab awal itu adalah bab toharoh, mensucikan. Dan kalau niat itu mensucikan hati. Innamal a'malu binniyah, ini hadis yang sangat populer sekali ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan dinilai dari niatnya atau motivasinya, dan tiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Kelanjutannya, mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya Allah akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Jadi tergantung niatnya. Kalau niat kita duniawi bisa didapat. Bukannya tidak didapat, bisa. Kita biar kelihatan soleh, biar dipanggil ustadz. Bisa, benar-benar dipanggil ustadz. Ya, karena kita kelihatan rajin. Atau biar mendapatkan sesuatu, biar diambil mantu atau sama siapa. Bisa terjadi. Seperti dalam hadis ini. Karena dulu waktu Rasulullah hijrah bersama para sahabat, ada sahabat yang niatnya itu adalah untuk mendapatkan atau menikahi seorang wanita yang bisa dinikahi. Jadi dia dapatkan apa yang di dunia, tapi yang di akhiratnya nanti zong, na'udzubillah, eman-eman. Tapi ketika niat kita akhirat lillahi ta'ala, insya Allah dunianya ikut, insya Allah. Itulah pentingnya niat. Yang kedua, setelah niat kita lurus, bersih, steril dari hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak penting, adalah takwa. Bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajarimu. Dan Allah Maha Pengasih, Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi bertakwa kepada Allah syaratnya, dan Allah akan mengajari. Dalam arti ini mengajari ilmu yang benar-benar ilmu hikmah, bagaimana didapatkan oleh para ulama. Bukan ilmu-ilmu yang seperti yang kita ceritakan di awal pembukaan tadi. Ilmu tanpa dilandasi takwa
hanya akan menjadi sekedar wawasan. Ya, seperti orang-orang tadi, wawasannya luas. Kalau diajak debat, ngomong masalah agama, wah pintar sekali. Dalilnya banyak dalilnya. Tapi sebatas di sini. Di kepala sama di sini. Tidak sampai ke hati. Karena tidak ada hidayah dari Allah. Karena jauh dari ketakwaan. Jadi sekedar informasi ataupun wawasan gitu aja. Mau tanya tentang fikih, sholat, dia menguasai, paham. Dalil-dalilnya paham dia. Hadis-hadisnya hafal. Tapi hanya di sini, sama di sini. Tidak sampai ke hati. Jadi tanpa ketakwaan itu tadi, ilmunya tidak akan merubah dirinya menjadi orang yang takut kepada Allah. Padahal para ulama-ulama itu semakin tinggi ilmunya, maka semakin tinggi pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kemudian yang ketiga yang harus dipersiapkan yaitu berdoa. Ya. Berdoa. Mohon tambahan ilmu dari Allah. Banyak sekali beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya, kalau ini dari ayat Al-Quran ya ini ya. Wa ta'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berdoa. Doa bisa menjadi bisa jadi sebuah doa atau sebuah pengakuan, statement, sebagaimana yang pengakuan malaikat ya, ketika dia bersalah sempat memprotes Allah gara-gara menciptakan Adam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka, para malaikat, menjawab. Ini ayat sebelumnya sebenarnya ada ya. Saya potong untuk mengambil statementnya. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka. La ilma lana. Tidak ada ilmu apapun kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi merasa kosong di hadapan Allah, bukan merasa pandai. Ada lagi doa dari Rasulullah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti berikut ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku bermanfaat. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang berguna untukku dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Aku berlindung pada Allah dari keadaan dan segala hal yang dilakukan penghuni neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Bazzar.
Banyak sekali doa-doa nggih. Jadi kita persiapkan, kita penuhi dengan doa dalam ilmu itu, dalam menuntut ilmu. Ada juga yang berdoa yang mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, seperti yang saya bacakan di muqaddimah tadi. Wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk, yang tidak bisa takut kepada Allah. Wa min nafsin la tasba', dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak terkabulkan, yang tidak didengar. Monggo nanti dihafal, di browsing, catat, tinggal dipilih mana yang lebih suka. Ya. Kalau dihafalkan semuanya, monggo lebih bagus. Ada sebuah redaksi doa juga, yang redaksi ini dari Rasulullah. Doa untuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kebetulan bibinya Ibnu Abbas itu adalah istri Rasulullah, yaitu Maimunah binti Al-Harits. Kebetulan Rasulullah bermalam di kediaman Maimunah. Nah, Ibnu Abbas ini ponakannya Maimunah, itu menyiapkan air wudu. Ya, barangkali ada semacam gentong atau apa ya, zaman dulu itu menyiapkan air wudunya. Barangkali nanti Rasulullah mau wudu. Nah, ketika Rasulullah mau berwudu, ternyata sudah tersedia. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang menyiapkan air ini? Maimunah menjawab, itu disiapkan oleh Abdullah bin Abbas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma, ya Allah, berikanlah pemahaman agama yang mendalam terhadap dia. Faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan ajarkanlah takwil atau tafsir Al-Qur'an. Ini tadi juga biasa saya baca di muqaddimah ya. Cuma domirnya kita ganti ya, karena ini kepada anak, kepada orang laki-laki ya, Allahumma faqihu. Kalau anak kita perempuan, kita bisa mendoakannya, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Kalau untuk kita bersama seperti tadi ya, Allahumma 'allimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Tinggal mengganti domirnya, tapi redaksi kalimatnya ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nomor 3 adalah berdoa. Apa yang harus kita lakukan jika di dalam menuntut ilmu kita menemukan sesuatu yang perbedaan atau kesulitan atau keraguan dalam satu hal, dalam satu hukum misalkan? Apa yang harus kita lakukan? Barangkali ada yang bantu jawab. Yang biasanya aja, yang biasanya. Kalau kita bingung, misalkan wah, riba itu hukumnya apa ya? Riba, kita bingung ya, misalnya ada selisih pendapat ulama gitu. Apa yang kita lakukan? Biasanya pripun, Pak? Kalau kita bingung ya. Buka Google, okay. Bertanya, okay. Bertanya sama Ustadz, okay. Ada lagi? Mencari sumber informasi lain, okay. Dari kitab-kitab barangkali, atau buka Google,
browsing, searching. Ya. Tanya Pak Yai, bisa jadi, nggih, seperti itu. Ya. Ya. Tanya ulama yang lebih pandai. Kebanyakan kita seperti itu. Begitu kita menemukan sesuatu yang sulit, kondisi sulit, bagaimana memutuskannya? Tapi tidak, no. Kata Syekhul Islam, bukan itu. Bahkan itu adalah aib bagi penuntut ilmu. Aib bagi penuntut ilmu. Loh. Terus gimana? Kita kan nggak paham. Kita bingung nih, bingung. Kita bertanya, malah aib katanya. Bertanya pada ustadz yang kita anggap lebih berilmu, atau kita buka kitab-kitabnya, atau kita cari, searching materi-materi atau tema-tema tentang itu yang dalil-dalilnya sahih. Kita cari. Itu bahkan dibilang aib sama Syekhul Islam. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita hanya mengandalkan logika kita. Kita hanya mengandalkan pikiran kita, otak kita. Kita hanya mengandalkan analisa kita. Karena apa? Yang harus dilakukan pertama kali ketika kita mendapatkan kesulitan adalah kita angkat tangan kita berdoa sama Allah. Ya Allah, berilah petunjuk. Beri petunjuk. Mengakui kesalahan kita seperti doa tadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Akui kelemahan kita. Baru kita tanya. Jadi kadang-kadang kita itu seringnya mengkesampingkan Allah. Padahal al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya dari Allah. Dan jika kita penuntut ilmu itu mengandalkan pada selain Allah, apa yang terjadi? Misalkan mengandalkan pada literasi, mengandalkan kitab-kitab, mengandalkan analisa, mengandalkan kecerdasan otak kita sendiri. Seolah-olah kita bisa menyelesaikan semua itu. Seolah-olah. Padahal sebenarnya yang seharusnya kita lakukan adalah berdoa terlebih dahulu. Baru baca dalil, baru cari dalil. Berdoa lebih dulu, baru tanya ke ustaz. Berdoa dulu, minta tolong sama Allah dulu, minta petunjuk sama Allah dulu. Jika Allah tidak memberi taufik dan hidayah atau petunjuk, maka mau kita baca 137 kali kitab, gak bakalan ada petunjuk. Karena petunjuk itu hak dari Allah. Mau kita tanya sana, tanya sini, kita tidak akan dapat petunjuk kalau sama Allah ditutup petunjuk itu. Jadi berapa banyak ya orang yang bingung seperti itu, misalkan ada hal-hal ya anggap aja misalkan hukumnya riba bagaimana ya. Ini di masyarakat masih ada perbedaan di masyarakat. Ya, di masyarakat awam masih banyak perbedaan itu. Nah, itu mereka tanya ustadz ini, tanya ustadz ini. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka mencari yang sesuai dengan selera dia. Wah, tanya ustadz ini, udah dijelasin hukumnya. Wah, hukumnya seperti ini, dalilnya ini, sahih ini, dalilnya ini. Dia nggak puas. Cari ustadz lagi yang lebih ringan. Cari ustadz lain lagi yang lebih toleran. Akhirnya, nah ini membolehkan kok ustadz ini. Nah, ikut yang ini akhirnya. Karena apa? Karena dia mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran sebenarnya. Yang dia cari adalah pembenaran. Itulah ketika petunjuk Allah diabaikan. Ketika Allah tidak dilibatkan dalam menuntut ilmu.
yang terjadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat yang harus kita persiapkan untuk menuntut ilmu adalah yaitu kita harus rendah hati dan jangan sombong. Rendah hati dan jangan sombong. La yata'allamul ilma mustahi wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, yang tidak akan mendapatkan ilmu maksudnya, ya, yaitu orang pemalu, yang satu, yang kedua adalah orang sombong. Ini hadis riwayat Bukhari. Orang yang pemalu, ya bisa jadi memang ya orang pemalu kan nggak bertanya atau malu keluar, malu ikut kajian, itu dia nggak akan dapat ilmu. Yang kedua orang yang sombong, ikut kajian tapi belum sudah, alah, iki ustate sopo iki. Iki ustate si arek iki sekolah ning iki mondok ning ndi. Nah, awal masuk dalam kajian sudah seperti itu. Maka akan ditutup oleh Allah taufik dan hidayahnya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati dengan kesombongan, ya. Karena iblis diusir oleh Allah karena apa? Karena sombong. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang perlu digarisbawahi, qala ana khairum minhu. Iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari ini yang membuat orang itu sombong. Dan ini kalimat ini yang membuat iblis diusir oleh Allah dari neraka. Dari surga. Rendah hati. Yang keempat itu rendah hati. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud dalam arti sujud penghormatan, ya, bukan sujud menyembah. Seperti yang kita kisahkan yang pertemuan sebelumnya, bahwasanya kenapa Adam mendapat penghormatan karena ilmu. Karena dianugerahi ilmu sama Allah. Maka mereka sujud. Para malaikat sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Aba. Ya enggan. Wastakbar. Dan takabur. Dan sombong. Dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis dilaknat bukan karena ia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bukan. Jadi iblis itu mengakui Allah itu Tuhan. Buktinya apa, Ustaz? Wa qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Al-Hijr ayat 39. Dan iblis berkata, ya Rabb, ini buktinya, ya Rabb, wahai Tuhan. Berarti iblis mengakui kalau Allah itu Tuhan. Seperti kita juga mengakui Allah itu Tuhan, nggih. Kita semua mengakui Allah itu Tuhan. Ya Rabb, karena Engkau telah menghukumku tersesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini adalah balas dendam iblis, ya. Ya, namanya juga iblis, hatinya kotor. Ya, begitu sama Allah diusir dari surga, dia berjanji untuk menyesatkan kita manusia. Dan sudah terjadi, ya, pada bapak kita Nabiullah Adam. Sombong dalam menuntut ilmu, ya, ini adalah tingkatan yang paling rendah. Jadi dalam menuntut ilmu itu ada 3 tingkat.
Al-ilmu salah satu asbar. Faman dakhala syibrul awal takabbar. Wa man dakhala syibrul tsani tawadha. Wa man dakhala syibrul tsalits alima annahu la ya'lamu syai'an. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Siapa yang masuk tingkatan yang pertama, dia akan sombong. Kalau sudah masuk tingkatan yang kedua, dia akan tawaddu, mulai merendah. Dan kalau dia masuk tingkatan ketiga, wa man dakhala syibrus tsalits alima annahu la ya'lamu syai'an. Dia baru merasa bahwasanya dirinya tidak tahu apa-apa. Ini tingkatan, ini biasanya kalau orang-orang yang pengikut tarekot itu ya, fana ya. Nothing ya, sudah tidak ada lagi. Nah, tidak ada yang diketahui. I'm nothing. Jadi 3 tingkatan tadi ya. 1, tahap kesombongan. Tahap kesombongan itu biasanya terjadi ketika kita baru belajar. Nah, baru belajar, baru tahu suatu hal. Baru tahu suatu hal dan menganggap orang lain itu tidak tahu, teman-temannya nggak ada yang tahu. Belum tahu tentang ini, tentang satu hukum ini. Maka di sini ada sifat sombong itu. Ini bahaya kalau kita berhenti di sini, bahaya. Setelah kita baru berada di tahapan yang awal ini, kita nggak mau ngaji lagi, sudah merasa tahu, merasa bisa. Ini yang akan menutup untuk step-step berikutnya. Maka dari itu jangan sampai berhenti dengan mengaji. Karena begitu mengaji hanya tahu ini, ya seperti itu tadi. Sebatas ilmu pengetahuan. Sebatas wawasan. Terus ngaji, terus hadir majelis ilmu. Nanti lama-lama akan masuk ke tahapan kedua. Begitu tahu hukum yang lain. Oh, ada dalil yang lain. Oh, ada dalil. Oh, ada orang yang lebih pintar. Ternyata. Oh, ada ustadz lain lagi yang lebih pandai. Oh, di bidang ini juga ada. Semakin itu dia semakin merasa rendah nanti. Tawaduknya muncul. Oh, iya, saya harus menuntut ilmu lagi. Saya harus belajar lagi. Saya harus hadir ke kajian-kajian lagi. Masuk ke tahapan kedua akhirnya. Mulai rendah hati. Mulai tawadu. Udah tidak petentang-petenteng lagi. Ya. Karena merasa dirinya adalah masih harus perlu banyak belajar. Terus belajar. Akhirnya nyampe ke tahapan yang ketiga, yaitu annahu la ya'lamu syai'an. Tidak tahu apa-apa. Merasa bahwasanya ilmu Allah ini terlalu tinggi. Dan ketika kita pelajari masih ada lagi, kita pelajari lagi, masih ada lagi, pelajari lagi, masih ada lagi. Seperti itu. Jadi ketika kita udah masuk ke level yang ketiga, nah, monggo jenengan sekarang bisa dirasakan sendiri, dinilai sendiri. Ya. Ada di posisi di level berapa, di tingkatan yang keberapa. Yang ke-1, yang masih sombong, petentang-petenteng. Yang kedua, mulai tawadhu. Yang ketiga, I'm nothing. Saya belum punya apa-apa, saya bukan apa-apa. Seperti itu. Adab yang kelima. Yang keempat tadi merendah. Yang kelima yaitu jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ya. Ada pengaduan dari Imam Syafi'i ya, kepada gurunya yaitu Waqi'. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdzi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Syakautu ila Waqi', saya mengadu. Ini Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Saya mengadu ila Waqi', kepada Waqi'. Su'a hifdzi, akan buruknya hafalanku. Imam Syafi'i yang sudah kita tahu semua kisahnya di pertemuan sebelumnya ya, yang begitu cerdasnya seperti itu, begitu luar biasanya. Itu merasa hafalannya buruk. Mengadulah kepada Waqi', pada gurunya.
Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka gurunya mengajarkan, menunjukkan ya, untuk meninggalkan maksiat, Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan gurunya waktu itu mengabarkan atau menyampaikan kepada Imam Syafi'i bi anna, bahwa sebenarnya sesungguhnya al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda lil asi, tidak akan disampaikan, tidak akan masuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Okay. Jadi ketika ada orang yang berbuat maksiat, itu seolah-olah kelihatannya pintar, pandai, ya seperti yang tadi. Jadi tidak ada cahaya Allah. Ilmunya hanya sebatas pengetahuan semata. Tapi ilmuwan atau ulama yang sebenarnya, semakin ilmunya tinggi, semakin rasa takutnya tinggi kepada Allah. Kemudian adab yang keenam, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Al-ilmu soidun. Ini Imam Syafi'i juga. Al-ilmu soidun wal kitabatu qaidu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Al-ilmu soidun. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Dan tulisan adalah talinya. Nah, ini tulisan di sini belum umum ge, menulis ge. Kemarin tadi malam saya mengisi di kajian di sana, daerah Balunggendo sana, itu ada mejanya panjang-panjang, bangku panjang-panjang. Kemudian ya memang tidak nulis semua, tapi sebagian sekitar separuh dari mereka membawa catatan. Bawa catatan untuk mencatat ilmu. Qayyid suyudakah, ya. Ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Ya. Maksudnya ilmunya diikat dengan catatan. Berkaitan dengan bersungguh-sungguh, ini masih ingat ya yang hadis man huwa mani la yasba'ani talibul ilmi wa talibud dunya, yang beberapa kali udah kita sampaikan ya, bahwasanya kita harus rakus kepada ilmu ya, bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Kemudian adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh yaitu mengamalkan. Ya, ilmu yang sudah kita dapat tentang apa aja. Misalkan kita belajar hadis, bagaimana Rasulullah minum, diamalkan. Jangan sebatas itu tadi wawasan, Rasulullah minum tuh gini. Baca doa dulu, bismillah. Kemudian minum satu teguk, alhamdulillah. Bismillah, satu teguk, alhamdulillah. Bismillah, satu teguk, alhamdulillah. Begitu, tapi setiap harinya tidak melakukan. Padahal sudah tahu ilmunya. Atau ada yang versi lain, bismillah, minum 3 teguk, kemudian alhamdulillah. Begitu Rasulullah. Dalam hanya minum aja. Makanya Rasulullah, kalau kita minumnya ittiba Rasul, ini akan menjadi pahala nanti. Minum. Ini bisa akan jadi pahala. Kalau minumnya kita ittiba Rasulullah SAW. Minumnya dengan duduk, tangan kanan, kemudian baca bismillah, ditutup dengan hamdalah. 3 kali teguk, bukan klok sampai habisnya. Bukan seperti itu akhlak Rasulullah. Nggih. Seperti itu ya. Nah, jadi mengamalkan. Nah, yang ketujuh itu mengamalkan. Ilmu itu bukan hanya untuk dikoleksi, ya, tapi harus diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, pohonnya tinggi tapi nggak ada buahnya. Nah, itu yang ilmu tidak diamalkan seperti itu. Perkataan Malik bin Dinar rahimahullah ya. Barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberi taufik padanya. Dan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, ya niatnya niat yang tadi, niat ingin biar dianggap pintar, biar dianggap soleh, atau niat-niat diboncengi oleh niat-niat yang lain ya, maka ilmu itu hanya sebagai
kebanggaan atau kesombongan, ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ini perkataan ulama Malik bin Dinar dalam kitab Hilyatul Aulia. Dan perkataan lainnya Malik bin Dinar juga berkata, nih, redaksinya beda ya, tapi kontennya insya Allah hampir sama. Jika seorang hamba mempelajari ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya semakin merunduk. Niatnya untuk diamalkan, insya Allah nanti akan semakin merunduk kita, semakin tawadhu. Namun jika seorang mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, tapi untuk sebagai gagah-gagahan, biar dianggap pintar, biar kalau berdebat menang, ya, biar bisa mengalahkan si dia, biar bisa mengalahkan ustadznya, ya, mematikan ustadznya. Nah itu. Jika niatnya seperti itu, maka itu hanya akan membuatnya semakin sombong dan berbangga diri. Itu. Sama kitab Hilyatul Aulia-nya. Perkataan Malik bin Dinar. Kemudian yang terakhir, ya. Terakhir niki, apa yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu? Yang terakhir adalah mendakwahkan dan mengajarkannya. Mendakwahkan dan mengajarkannya. An Utsman ibni Affan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oke. Pertama belajar, setelah tahu, setelah bisa kita mengajarkannya. Mengajarkan tidak harus seperti saya di sini, tidak harus. Mengajarkan kepada anak kita, pada istri kita, pada teman kita, kepada teman dan sebagainya, pada orang-orang dekat kita, mengajarkan, mendakwahkan dan mengajarkannya. Setidaknya pada keluarga kita, ya. Karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Nauzubillahi min dzalik. Bahan bakarnya manusia dan batu. Monggo kita yang sudah belajar di sini, berapapun ilmu yang kita dapat, monggo kita ajarkan, kita tularkan kepada anak kita, barangkali cucu kita, ya, saudara-saudara kita, keluarga kita, ya, supaya ilmunya bermanfaat, ya, supaya ilmunya barokah, ya, dan memberi manfaat untuk orang-orang. Jadi khulasahnya, ya, adab-adab menuntut ilmu yaitu satu tadi, ya, bersihkan hati, ya, bersihkan hati, ikhlas, niat hanya karena Allah, jangan ada tendensi yang lain, ya. Yang kedua bertakwa, ya, bertakwa, makin takut kepada Allah. Yang ketiga berdoa, ya, selalu berdoa, jangan merasa bisa terus cari sendiri, literasi sendiri, jangan, berdoa, minta sama Allah. Kemudian 4, rendahkan hati. Yang kelima jauhi maksiat. Yang keenam bersungguh-sungguh. Yang ketujuh mengamalkan. Dan yang kedelapan mengajarkan atau mendakwahkan. Oke. Jadi ada 8, insyaallah. Oke, sebagai penutup, karena sudah azan, ya, kita perlu berhati-hati dengan strateginya setan. Strateginya setan. Ya. Setan itu relatif lebih mudah kalau ingin menggoda orang-orang yang memang belum tergerak hatinya datang ke majelis ilmu. Hatinya belum tergerak, gampang setan itu menggodanya. Nah, cukup melalui alasannya malas, capek, sibuk lah, dikasih hiburan-hiburan, acara TV, permainan atau hobi-hobinya itu. Cukup dengan itu aja mereka sudah nggak akan berangkat. Ya.
Tapi setan menghadapi orang-orang yang seperti jenengan-jenengan ini, nah, yang istiqomah, mulai istiqomah menghadiri majelis ilmu, itu setan memakai strategi yang luar biasa, ya. Jadi level-level dari tulabul ilmi yang sudah istiqomah ini, setan butuh strategi khusus yang sangat halus, yaitu melalui pintu sombong dan riya. Merasa lebih pintar. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Ini yang hati-hati. Setan masuknya ke sini, lewat pintu ini. Untuk kita-kita yang sudah istiqomah. Jika jenengan tahu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ngajinya langsung Rasulullah. Ngaji langsung ke Nabi. Ngaji. Duduk di majelis, lingkaran majelisnya Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Majelis taklimnya Nabi. Dan ngajinya bukan sekali dua kali. Bertahun-tahun beliau ngaji sama Nabi. Tapi ilmunya tidak bermanfaat. Sama sekali ilmunya tidak bermanfaat. Dan bahkan dia menjadi orang munafik. Karena apa? Karena hatinya penuh dengan kotoran. Karena hatinya penuh dengan kedengkian, penuh hasad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu bersihkan hati di awal. Wallahu a'lamu bishawab. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.